Halo para pecinta film semuanya, kembali lagi di Korban PHK Channel. Kali ini Korban PHK akan mengulas sebuah film yang berjudul Real Steel. Film ini menceritakan tentang perjalanan Charlie Kenton yang selalu kalah dalam pertarungan tinju robot. Bahkan, dia pun harus mempunyai banyak hutang karena selalu kalah dalam pertandingannya itu. Akan tetapi, kehadiran anaknya yang bernama Max merubah jalan hidupnya dan membuat Charlie Kenton mengikuti kejuaraan tinju robot. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita nonton spoilernya. Film ini diawali dengan kedatangan Charlie Kenton ke tempat pekan raya yang ada di pinggir kota. Di sini dia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Ricky, yang merupakan pemilik dari pekan raya tersebut. Charlie yang mempunyai banyak hutang akibat karir tinju profesionalnya hancur, membuat kesepakatan dengan Ricky untuk melakukan pertandingan tinju robot melawan banteng dengan taruhan sebesar $20.000. Pertandingan itu pun dimulai. Di awal-awal pertandingan, robot Charlie yang bernama Ambus sempat mengungguli banteng tersebut. Akan tetapi, akibat kelalaian dan kesombongan Charlie, Ambus pun terkena tandukan dari banteng itu dan membuat Charlie kalah dalam pertandingan. Charlie yang sebenarnya tidak mempunyai uang, kemudian kabur meninggalkan pekan raya. Charlie didatangi oleh dua orang laki-laki dan memberitahu bahwa mantan pacarnya yang bernama Caroline meninggal dunia. Dan Charlie harus datang ke pengadilan untuk mengurus hak asuh anaknya. Scene pun berpindah ke pengadilan. Di sini, hakim memutuskan bahwa Charlie Kenton berhak mendapatkan hak asuh anaknya yang bernama Max. Akan tetapi, bibi Max yang bernama Debra tidak setuju dengan keputusan hakim tersebut, dikarenakan Charlie telah melantarkan Max sejak lahir. Charlie yang tahu bahwa Debra telah menikah dengan seorang pria yang kaya raya, mencoba untuk memeras mereka. Kemudian, Charlie bernegosiasi dengan Marvin dan membuat kesepakatan bahwa Max dapat diasuh oleh Debra asalkan mereka memberi uang sebanyak $100.000. Marvin pun setuju, dan dia mempunyai syarat bahwa Max harus dititipkan dulu selama 3 bulan dikarenakan Marvin ingin pergi ke Italia bersama Debra. Keesokan harinya, Marvin mendatangi kediaman Charlie dan memberikan uang sebanyak $50.000 dan sisanya akan diberikan setelah dia pulang dari Italia. Di sini untuk pertama kalinya Charlie Kenton bertemu dengan anaknya yang bernama Max. Max yang tahu bahwa Charlie telah menjualnya ke Marvin meminta setengah dari uang tersebut. Akan tetapi, uang itu sudah dibelikan robot baru buatan Taks Masido yang berasal dari Jepang dengan nama Noisy Boy. Robot ini mempunyai fitur yang dapat digerakkan dengan perintah suara. Ketika Charlie mencoba untuk menggerakkan Noisy Boy, robot itu tidak dapat berfungsi sama sekali. Kemudian, Max mencobanya dengan menggunakan bahasa Jepang dan ternyata robot itu pun bergerak. Charlie yang ingin pergi ke Crash Palace, yaitu tempat untuk melakukan pertandingan tinju robot ilegal, dihadang oleh Max yang ingin ikut bersamanya. Di sana dia bertemu dengan Finn, pemilik penyelenggara tinju robot ilegal, dan Charlie meminta untuk melakukan pertandingan utama dengan taruhan sebesar $50.000. Dan kemudian Noisy Boy pun melawan Midas yang merupakan juara bertahan di sana. Noisy Boy melawan Midas pun dimulai. Awalnya, Charlie menguasai jalannya pertandingan. Noisy Boy sempat beberapa kali memukul jatuh Midas dan berhasil memojokkannya. Akan tetapi, Midas berhasil memukul balik Noisy Boy dan membuatnya terjatuh. Charlie yang sebenarnya belum menguasai semua program Noisy Boy, dibuat kewalahan melawan Midas. Dan akhirnya, Noisy Boy pun kalah dan harus kehilangan kepalanya di pertandingan itu.
Mereka pun meninggalkan tempat pertandingan dan menuju ke suatu tempat pembuangan robot-robot yang sudah hancur untuk mencari suku cadang. Ketika Charlie sedang mencari suku cadang, Max terjatuh ke jurang yang ada di belakangnya. Untungnya, Max berhasil selamat karena tersangkut tangan robot yang terkubur. Kemudian, Max ingin membawa robot itu bersamanya. Akan tetapi, Charlie menolak dan menyuruh Max untuk membawanya sendiri. Keesokan harinya, Max pun datang dan membawa robot yang sudah menyelamatkan nyawanya. Zane pun berpindah ke kediaman Farah. Di sini mereka mencoba menghidupkan robot itu, dan kemudian robot itu pun berhasil menyala. Robot ini merupakan robot generasi kedua dan diproduksi pada tahun 2014 yang mempunyai fungsi meniru gerakan orang lain. Kemudian, Max membersihkan robot itu, dan di sana Max mengetahui kalau robot itu bernama Atom. Max berencana menjadikan Atom sebagai robot petarung. Akan tetapi, Charlie menolaknya dikarenakan Atom dibuat hanya untuk robot latihan. Tapi Max tetap bersikeras ingin menjadikan Atom sebagai robot petarung. Kemudian, mereka pun pergi untuk menuju ke WRB dan bertemu dengan Finch. Charlie bertanya kepada Finn di mana dia dapat menemukan tempat untuk bertarung tinju robot ilegal. Finn pun menyarankan untuk datang ke zoo, karena besok akan diselenggarakan pertandingan. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke zoo untuk bertemu Kingpin. Di sana Max menantang Kingpin untuk melakukan pertarungan tinju robot. Mereka pun membuat kesepakatan bila Atom mampu bertahan 1 menit, Max akan mendapatkan $1.000 dan Kingpin pun setuju. Pertandingan Atom melawan Metro pun dimulai. Di sana, Atom dihajar habis-habisan oleh robot Kingpin yang bernama Metro. Atom yang menerima pukulan di kepalanya harus jatuh tersungkur. Akan tetapi, di detik-detik terakhir, Atom pun terbangun dan membuat Max menang di pertandingan tersebut. Kingpin yang marah akibat kekalahannya itu meminta pertandingan diulang dan bertaruh lebih banyak. Dan pertandingan kedua pun dimulai. Max yang sudah bisa mengendalikan Atom langsung menghajar Metro dan membuat Metro terjatuh. Max pun menang untuk kedua kalinya. Kemudian, Max mencoba memprogram ulang Atom dan memasukkan perintah suara yang dimiliki Noisy Boy. Di sini Max meminta Charlie untuk melatih Atom dengan gerakan-gerakan tinju yang dimilikinya, agar program yang sudah dibuat Max lebih sempurna lagi. Awalnya, Charlie menolak melakukan hal tersebut. Akan tetapi, dia berubah pikiran dan setuju melatih Atom asalkan Max mau menari di setiap pertandingan yang diikutinya. Keesokan paginya, Charlie mengajarkan beberapa gerakan tinju ke Atom yang dia miliki. Singkat cerita, mereka pun mengikuti banyak pertandingan dan mampu memenangkannya. Dan di sini, nama Atom semakin terkenal oleh para pecinta tinju robot. Kemudian, mereka didatangi oleh perwakilan dari WRB dan mengajak mereka untuk melakukan pertandingan Liga Dunia. Ketika mereka bersiap untuk melakukan pertandingan pertamanya, mereka diundang untuk datang ke ruangan Lemkova. Lemkova selaku pemilik robot yang bernama Zeus berencana membeli Atom. Akan tetapi, Max dengan tegas mengatakan tidak akan menjual Atom. Okay, and just to be clear, he's not for sale. Not now, not ever. Pertandingan pun dimulai. Atom melawan Twin Cities.
Di awal pertandingan, Atom sempat terpojok dan tidak bisa menghindar sama sekali dari serangan Twin Cities. Kemudian, Charlie mencoba mencari titik lemah dari robot dua kepala itu. Ketika Charlie berhasil menemukan titik lemahnya, keadaan pun berbalik dan Atom memenangkan pertandingan itu dengan 1 ronde. Ketika pembawa acara ingin mengumumkan kemenangan Atom, Max merebut mic itu dan kemudian menantang Zeus untuk bertarung dengannya. I challenge Zeus! Anytime, any place, anywhere, you name it, we will be there! Selepas pertandingan itu, Charlie didatangi oleh Ricky dan kelompoknya. Di sana Ricky menghajar Charlie dikarenakan dia kabur dan tidak membayar kekalahannya ketika ambus melawan banteng. Charlie yang tidak mau Max dalam bahaya jika bersamanya, kemudian mengantarkan Max ke Debra dan Marvin yang sudah pulang dari Italia. Di sana Max marah, dikarenakan dia masih ingin bersama Charlie dan menyelesaikan pertandingan melawan Zeus. Charlie yang selalu merindukan dan memikirkan perkataan Max, kemudian mendatangi kediaman Debra dan meminta maaf ke Max atas perbuatannya. Dia mengajak Max bertarung melawan Zeus untuk yang terakhir kalinya, dan Max pun setuju. Pertandingan pun dimulai antara Zeus sang juara bertahan melawan Atom si robot rongsokan. Di ronde pertama, Atom kesulitan untuk melawan Zeus. Atom dibuat 2 kali terjatuh oleh pukulan yang diterima di kepalanya. Akan tetapi, ketika Zeus ingin melancarkan pukulan pamungkasnya, bel pun berbunyi. Dan membuat Atom bertahan di ronde pertama. Di ronde kedua, Atom mampu mengimbangi Zeus dan melancarkan serangan-serangan kepada Zeus. Akan tetapi, di ronde keempat, Atom terkena pukulan di kepalanya kembali dan membuat pengendali suaranya rusak. Di ronde kelima, Max mengaktifkan mode peniru dan menyuruh Charlie untuk ikut bertarung bersama Atom. Charlie melawan Zeus pun dimulai. Charlie yang bertarung di luar ring sengaja membiarkan Atom untuk terkena pukulan dari Zeus. Charlie yang mengetahui bahwa tenaga Zeus sudah mau habis, mencoba untuk mengejek Zeus dengan tangannya. Ketika Zeus sudah kehabisan tenaga, Charlie dan Atom langsung melancarkan serangan demi serangan untuk memojokkan Zeus. Max dan Farah melihat Charlie kembali seperti dulu lagi, dan sepertinya dia menikmati pertandingan tersebut. Zeus yang terus-terusan menerima serangan dari Atom akhirnya terjatuh. Ketika Charlie dan Atom ingin memenangkan pertandingan, bel pun berbunyi. Dan Zeus terhindar dari kekalahannya. Di sini juri memutuskan bahwa Zeus memenangkan pertandingan tersebut. Akan tetapi, di mata para penonton, Atomlah yang memenangkan pertandingan ini dan menjuluki Atom sebagai The People Champion. People's champion? Sounds pretty good to me. Dan film pun selesai. Mungkin segitu dulu ya untuk alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang ingin request film atau review sebuah film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jika ada yang salah dari alur film ini, saya mohon maaf. Thanks for watching guys.